Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya Usni Mahfatul Fudla dengan NIM 2207016014. Di video kali ini kita akan membahas terkait pergerakan perempuan dalam dunia kerja, terkait dengan feminisme dan juga emansipasi sosial. Nah, sebelumnya nih perlu diketahui ya teman-teman bahwa di Indonesia itu sebelum abad 20-an itu wanita kaum perempuan itu mendapatkan stereotip bahwa kaum perempuan itu hanya boleh bekerja di rumah dan tidak boleh mendapatkan pendidikan yang tinggi ataupun terjun ke dalam dunia kerja gitu. Nah, pada hingga pergantian abad 20-an ini masyarakat kaum perempuan ini mulai terdorong untuk melakukan pergerakan-pergerakan yang memperjuangkan kesetaraan bagi mereka gitu. Nah, di sini kita akan melihat ini ya. Yang pertama kita akan melihat sejarah perjuangan kesetaraan perempuan di Indonesia pada abad ke-19-an. Ini nah abad 19-an ini di sini perempuan itu ya seperti tadi disebutkan bahwa perempuan itu hanya boleh mengurus rumah tangga dan juga tidak diperbolehkan untuk meraih pendidikan tinggi. Nah, pada abad ini juga terdapat sistem dikotomi konstruksi sosial dalam pembagian kerja di Indonesia, di mana perempuan ini ditempatkan di wilayah-wilayah domestik dan juga laki-laki itu cenderung ditempatkan di wilayah publik gitu. Jadi di mana sistem ini tuh secara tidak langsung itu menempatkan perempuan itu kedudukannya itu di lebih inferior daripada laki-laki atau lebih di bawah laki-laki gitu ya. Nah, terus gerakan perempuan pada kaum ini tuh jadi pada abad ini tuh mulai terdapat apa ya pergerakan-pergerakan dari kaum wanita, namun baru berfokus pada kesetaraan, jadi belum spesifik gitu. Nah, terus lanjut ke abad 20-an ini ada tokoh nasional yang kita kenal sebagai tokoh emansipasi wanita itu ada R.A. Kartini. Nah, di sini tuh beliau ini mulai memperjuangkan kaum perempuan itu di bidang pendidikan. Nah, di mana apa gerakan emansipasi wanita oleh R.A. Kartini itu ternyata itu berhasil dan juga membuahkan hasil yang bagus bagi kaum perempuan, di mana mereka itu mulai boleh menuntut pendidikan di Indonesia gitu. Jadi tidak hanya laki-laki. Nah, kemudian berlanjut ke ranah politik, sosial, budaya dan juga ekonomi. Nah, beliau R.A. Kartini itu juga turut andil dalam memperjuangkan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana menjamin warga warga negara ini mempunyai hak dan kedudukan yang sama bagi pergerakan perempuan untuk memperbaiki nasib dan juga meningkatkan kedudukannya gitu. Nah, kemudian di tahun 1991-an ini ada tokoh nasional Dewi Sartika ini, beliau ini meneruskan perjuangan R.A. Kartini, di mana menurut beliau ini pendidikan saja itu tidak cukup bagi kaum wanita, jadi diperlukan adanya perluasan pendidikan kejuruan khusus bagi para wanita, di mana di sini tuh pendidikan khusus yang dimaksud itu seperti bidan, tata rias, tukang batik, pemegang bako, penanam bunga, dan lain-lain. Nah, perluasan pendidikan itu dimaksudkan agar kaum perempuan ini nantinya itu mampu bekerja sesuai dengan kecakapan mereka masing-masing begitu. Nah, terus kemudian ini kita bisa melihat impact-nya perjuangan para nasionalisme perempuan itu bagi kaum wanita di Indonesia ini, di mana semenjak adanya gerakan oleh tokoh-tokoh tersebut itu kesetaraan itu mulai berkembang. Jadi wanita itu lebih bisa dianggap gitu ibaratnya. Terus juga tidak ada batasan mencapai pendidikan tinggi. Tadi seperti yang dikatakan bahwa wanita itu boleh terjun ke ranah pendidikan gitu. Nah, dengan mereka mendapatkan pendidikan tinggi itu peluang pekerjaan bagi para wanita itu mulai bermunculan gitu, kayak mulai terbuka gitu. Terus juga adanya pemerataan dalam ranah politik, ekonomi, dan juga sosial. Ini ada pergerakan perempuan dalam dunia kerja di era revolusi industri. Ini kita bisa melihat di era revolusi industri 4.0 atau di tahun 2011 sampai sekarang ini 2024 ini. Itu pergerakan perempuan itu
eee, melalui, perjuangan buruh dan juga perjuangan pergerakan perempuan itu melalui, seperti demo atau aksi gitu ya, di mana mereka itu menuntut upah yang sepadan, terus keselamatan kerja dan juga pemerataan kondisi sosial perempuan di masyarakat gitu. Nah, di mana, hasil dari pergerakan di era ini itu menghasilkan, kesetaraan gender. Jadi di sini tuh sudah kesetaraan gender itu mulai digaungkan dan menjadi tren gitu. Terus juga tenaga kerja di lapangan itu makin dibutuhkan karena kan revolusi industri itu banyak apa ya kayak pabrik-pabrik atau perusahaan yang mulai berkembang menjadi besar sehingga membutuhkan banyak SDM gitu. Jadi di sini tuh kaum wanita itu mulai dilibatkan dalam sektor pekerjaan terutama banyak di pabrik dan juga perusahaan-perusahaan gitu menjadi karyawan gitu. Nah terus kemudian juga perempuan ini telah mendapat kesempatan untuk menempati posisi atau jabatan yang sama bahkan lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, bisa kita lihat ya di sini misal di pabrik gitu, di sini sudah muncul kayak, apa ya, kepemimpinan-kepemimpinan wanita gitu, di mana mereka itu mendapat, jabatan yang atau posisi yang lebih tinggi gitu. Kayak, mereka itu bisa membawahi para laki-laki gitu. Terus, juga adanya hak berpartisipasi penuh dalam pekerjaan yang biasanya itu dilakukan oleh laki-laki. Nah nah di sini juga kita bisa melihat dari survei dari BPS atau Badan Pusat Statistik tahun 2024 ini mengenai partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin. Nah, di sini itu bisa dilihat bahwa perempuan ini itu dalam 4 tahun terakhir ini ya, ini tuh cenderung lebih memiliki apa mengalami penaikan gitu kayak yang walaupun sedikit persennya sedikit tapi itu konsisten naik gitu. Nah, tapi di sini bisa melihat bahwa ya masih tidak bisa dipungkiri bahwa masih terdapat kesenjangan yang agak jauh ya antara wanita dan laki-laki itu di mana ada sekitar berarti 30-an persen gitu ya bisa dibilang. Nah, nanti harapannya itu nanti di tahun-tahun selanjutnya itu bisa eh, partisipasi angkatan kerja perempuan itu bisa naik, bisa lebih naik 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 dan bisa eh, apa ya merobek kesenjangan yang ada di Indonesia ini. Terus di sini kita akan membahas problematika kerja perempuan di era revolusi industri ini. Jadi ketika perempuan itu terjun ke ranah pekerjaan itu tidak bisa, jadi dampak-dampak negatif dari hal tersebut itu tentunya tidak bisa dihindari gitu. Nah di sini ada dari Nur Fadilah dan kawan-kawan di tahun 2024 ini menyimpulkan bahwa problematika kerja perempuan itu ada tiga ya teman-teman. Yang pertama itu adanya ketidakadilan pembagian upah. Nah di sini tuh hal ini tuh terjadi karena adanya stereotip lama yang memandang bahwa perempuan itu dulu itu lebih lebih lemah daripada laki-laki gitu. Nah itu tuh terbawa sampai sekarang sehingga di pekerjaan itu juga perempuan itu dipandang lebih lemah gitu. Jadinya uh, mereka itu menganggap bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan wanita itu tidak sebanding dengan laki-laki. Jadi otomatis upah yang didapatkan itu juga lebih rendah gitu. Nah, terus ada survei dari BPS atau Badan Pusat Statistik juga itu eh, eh, menyimpulkan bahwa di tahun 2021 itu ada kesenjangan 20% upah perempuan itu lebih rendah daripada upah laki-laki gitu. Terus yang kedua itu ada keamanan dan juga keselamatan kerja yang minim. Ya ini bisa dilihat bahwa misal apalagi perempuan yang bekerja di ranah laki-laki gitu ya kayak mereka itu seakan-akan dianggap dituntut untuk melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki tanpa adanya keselamatan dan juga keamanan kerja. Nah, keselamatan kerja ini juga terkait dengan keselamatan seksual, diskriminasi, dan lain-lain. Nah, terus yang terakhir itu ada diskriminasi lingkungan kerja, di mana perempuan ini tuh, ya perempuan ini banyak mendapatkan diskriminasi di lingkungan kerja itu. Misalnya apa? Misalnya itu apa ya? Misal di kita lihat di dunia industri perfilman itu kayak wanita itu lebih
apa ya, jarang ditempatkan di posisi aktor yang paling utama gitu. Kalau misal aktor utama itu lebih ke dipandang kayak apa ya, lebih ke fisiknya gitu loh. Jadi orang-orang itu tidak melihat dari apa, dari kemampuan aktingnya, tapi lebih ke fisiknya gitu, kayak memperlihatkan bagian tubuh tertentu gitu. Terus juga di sini tuh ada eh, perempuan itu juga kayak belum adanya diskriminasi, itu tidak ada keadilan buat menstruasi, terus itu apa, menstruasi, haid, sama aja, sama melahirkan, menyusui. Nah itu tuh kayak jarang diberikan ruang di situ gitu. Terus terus nah di sini ada survei dari Populix tahun 2024 ini, ada bentuk ketidakadilan dan juga pengalaman tidak mengenakan yang dialami pekerja perempuan di Indonesia. Nah, ini nih bisa dilihat bahwa eh, apa ya, perempuan itu sebenarnya eh, oh ya, ini di sini ada pay gap atau kesenjangan paling tinggi itu adanya kesenjangan upah seperti yang dibilang tadi, dan juga yang kedua itu ternyata ada apa ya, fenomena catcalling yang masih tinggi di dalam ranah pekerjaan gitu. Jadi banyak wanita yang mendapatkan catcalling atau rayuan-rayuan verbal dari laki-laki gitu. Terus selanjutnya itu di sini jadi memunculkan paradoks ya. Kalau misal perempuan kerja itu harus 2 kali lebih keras daripada laki-laki karena tadi dipandang lebih lemah. Jadi kayak mereka kalau mau dapat upah yang sepadan itu harus bekerja lebih keras dari laki-laki. Nah, terus kalau misal mereka nggak bekerja itu, mereka nggak bisa menghidupi anak-anaknya. Melihat bahwa pada zaman sekarang ini kan sangat-sangat marak fatherless gitu. Jadi kayak perempuan dituntut untuk bekerja menghidupi keluarga gitu. Jadi kalau mereka bekerja, anak-anaknya nggak bisa makan gitu. Terus kalau misal perempuan itu terlalu fokus di dalam pekerjaan juga nggak bisa, soalnya mereka itu tidak bisa dilepaskan dari pekerjaan-pekerjaan ibu rumah tangga seperti mengurus rumah, mengurus anak, dan lain-lain. Jadi kalau mereka hanya fokus kerja, nanti yang ada itu anak-anaknya yang di rumah itu tidak terurus gitu. Nah, ya ini sekedar paradoks yang belum terselesaikan sampai sekarang ya. Ya intinya ini disimpulkan bahwa eh, pergerakan perempuan dalam dunia kerja ini secara garis besar itu telah mengalami kemajuan dari yang dulu nggak bisa, tidak memiliki apa ya, kesempatan sama sekali, sekarang sudah berkembang jauh gitu ya. Tapi di sini masih terdapat kebijakan dan juga kewenangan yang kurang memperhatikan perempuan di dunia kerja. Jadi mm, apa ya, diperlukan upaya-upaya ya untuk menangkis hal-hal tersebut gitu. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.